Sebenarnya Al-Khawarizmi ini adalah melengkapi, menyempurnakan apa yang sudah diteliti oleh ilmuwan, matematika-matematika di era sebelumnya. Seperti Brahmagupta di India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Da'izzah Inteleksia yang mudah-mudahan dirahmati Allah, berbicara tentang sejarah peradaban umat manusia, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, tak terkecuali dengan peradaban Islam. Peradaban Islam mengalami pasang surut. Peradaban Islam mengalami masa kejayaan, masa keemasan ketika pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yakni Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa ini dimensi kehidupan di semua sektor kehidupan mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Kehidupan masyarakat yang sejahtera, kemudian bangunan-bangunan yang kokoh, kemudian dengan gaya arsitektur yang berkelas, kemudian etos kerja masyarakat, juga etos dalam menuntut ilmu dan berkarya sangat luar biasa. Perkembangan dan kemajuannya menginspirasi umat manusia di belahan dunia yang lain. Dan tentunya menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun sama, mengalami perkembangan yang luar biasa. Tidak hanya pada satu disiplin ilmu, tapi hampir di semua disiplin ilmu. Ada studi keislaman di bidang agama, kemudian ada filsafat, kemudian ada di bidang seni, di bidang sastra, di bidang kedokteran, kemudian di bidang sains seperti geografi, astronomi, kemudian biologi, fisika, teknik, arsitektur, tak terkecuali matematika. Perkembangannya sangat luar biasa. Perkembangan disiplin matematika pada masa ini memunculkan banyaknya penelitian-penelitian, banyaknya kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim, ilmuwan-ilmuwan jenius. Pada kesempatan yang singkat ini, kami akan mencoba untuk menceritakan dua di antara ilmuwan muslim yang luar biasa, yang menjadi inspirasi bagi matematikawan pada masa-masa berikutnya. Yang pertama adalah Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, atau yang kita kenal dengan Al-Khawarizmi. Ada beberapa sumbangsih yang beliau berikan atas pemikiran, atas penelitian beliau dalam kajian matematika. Yang pertama adalah Al-Jabar. Al-Jabar ini diambil dari nama kitab yang beliau karang, yang bernama Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yaitu ikhtisar perhitungan dengan melengkapi dan menyeimbangkan. Disiplin ini sangat membantu pada kehidupan manusia, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dirasa sulit. Dengan adanya Al-Jabar, persoalan-persoalan dihadapi oleh manusia pada umat manusia saat itu bisa terselesaikan. Ya. Materi ini mempelajari tentang struktur hubungan yang disederhanakan. Yang menarik adalah di dalam muqaddimahnya diceritakan bahwasanya Al-Khawarizmi itu merespon apa yang diinginkan oleh sang khalifah, dalam hal ini Al-Ma'mun, bagaimana menciptakan sebuah sistem perhitungan yang sederhana yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ilmu waris, kemudian harta pusaka atau yang lain.
Hal ini disampaikan oleh Al-Khawarizmi dalam muqaddimahnya yang diolas oleh salah satu sejarawan Muslim namanya Ihsan Mas'ud. Yang kedua, selain aljabar, adalah pada pengembangan trigonometri dan juga astronomi. Perlu pemirsa ketahui bahwasanya trigonometri ini sangat erat kaitannya dengan astronomi, atau dalam istilah umat Islam adalah ilmu falak. Al-Khawarizmi diantaranya orang yang mengembangkan teori-teori tentang astronomi yang akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang pada masa sebelum-sebelumnya dirasa sulit. Ternyata setelah teorinya ditemukan, Al-Khawarizmi bisa menjawab persoalan-persoalan yang selama berabad-abad belum terselesaikan dengan teori-teori yang ditemukannya. Kemudian hal yang lain yang Al-Khawarizmi sumbangkan kepada pengembangan ilmu matematika diantaranya adalah penemuan tentang algoritma. Perlu mungkin pemirsa sudah paham, algoritma ini istilah yang cukup identik dengan misalnya pada bidang teknologi. Ya. Pelopornya adalah Al-Khawarizmi. Jika disebutkan lebih jauh, algoritma itu adalah prosedur dasar untuk proses perhitungan baik dalam ilmu matematika maupun penerapannya dalam teknologi. Algoritma adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang terbatas. Algoritma ini pengembangannya banyak diterapkan pada dunia teknologi komputer misalnya. Kemudian sumbangan yang berikutnya adalah tentang angka nol dan sistem bilangan Hindu-Arab. Sebenarnya Al-Khawarizmi ini adalah melengkapi, menyempurnakan apa yang sudah diteliti oleh ilmuwan matematika-matematika di era sebelumnya, seperti Brahmagupta di India, ya, yang sudah mencoba untuk menganalisa, meneliti tentang nol ini. Kemudian bilangan nol dan bilangan atau lebih dikenal dengan bilangan Hindu-Arab ini dari 0 sampai 9, Al-Khawarizmi lah yang memperkenalkan pada umat sehingga kita bisa menggunakannya seperti sekarang. Terbayang oleh kita manakala kita menggunakan sistem bilangan Romawi. Begitu rumitnya, ya, bagaimana kita menuliskannya tentunya sangat sulit, atau hal-hal yang lain. Kemudian pengembangan yang lain juga dilakukan oleh Khawarizmi, termasuk di bidang fisika juga ada sumbangsinya. Namun yang jelas Al-Khawarizmi ini lebih dikenal sebagai seorang matematikawan Muslim yang menginspirasi penelitian, yang menginspirasi pemikiran-pemikiran pada matematikawan berikutnya, baik di dunia timur terlebih di dunia barat. Tokoh yang kedua, pemirsa Zaiza Inteleksia yang mudah-mudahan dirahmati Allah, adalah seorang yang bernama Abu Al-Fat Ghiyasuddin Umar bin Ibrahim Al-Khayyam An-Naisaburi, atau yang lebih kita kenal dengan Umar Khayyam. Ya, Umar Khayyam ini adalah ilmuwan matematika yang sangat jenius, yang di kalangan barat juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Karya-karya sastra dari Umar Khayyam ini juga dikenal di Eropa, ya, dikenal dengan nama Rubaiyat Umar Khayyam. Lantas apa yang Umar Khayyam ini berikan pada pengembangan matematika, para pemirsa semua? Di antaranya adalah sistem penanggalan kalender, atau dikenal dengan sistem kalender Jalali. Menurut pemikiran sarjana-sarjana barat, kalender ini lebih efektif dibandingkan dengan kalender Gregorian yang dipakai pada saat ini. Ya, ada kisah menarik yang diceritakan bahwasanya di masa dinasti Abbasiyah ini sekitar 1000
Masehi, ya, Umar Khayyam membuktikan bahwa hitungan 1 tahun itu 365,242,1985,8186 hari. Ya, ini selisihnya beda dikit dengan hasil temuan ilmuwan modern. Hanya selisih pada desimal yang ke-6 dengan sepersekian detik, ya. Ini adalah karya atau sumbangan Umar Khayyam yang luar biasa pada pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian diceritakan bahwasanya dia bisa membuktikan 1 tahun dengan hitungan 365 hari, sekian tadi itu hanya dengan bantuan teleskop radio dan jam atom. Dalam demonstrasinya yang sangat dramatis, dia melibatkan lilin dan bola dunia. Yang konon pada waktu itu dihadiri oleh sang Hujatul Islam, yakni Imam Al-Ghazali. Dialah yang membuktikan bahwasanya bumi berputar pada porosnya. Kemudian yang kedua adalah turut serta mengembangkan disiplin Al-Jabar. Jadi Umar Khayyam juga turut serta mengembangkan Al-Jabar yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Ya, tentunya tadi di awal kami sampaikan Al-Khawarizmi dikenal sebagai tokoh Al-Jabar, Bapak Al-Jabar, karena dari situlah dia mengenalkan kepada khalayak, kepada umat manusia, sehingga teori yang disampaikan itu diterima dengan mudah. Kemudian pada tokoh sebelumnya tentunya ada pengaruh dari India seperti matematikawan Brahmagupta, kemudian matematikawan dari Yunani Euclides yang turut serta mempengaruhi. Artinya Umar Khayyam ini menyempurnakan, mengembangkan lagi pemikiran-pemikirannya atas yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, ya. Dan yang menarik adalah dia tidak hanya seorang ilmuwan matematika, dia bukan hanya seorang matematikawan, tetapi juga seorang mahir atau pakar di bidang sastra. Para pemirsa Zaiza Inteleksia yang mudah-mudahan dirahmati Allah, perkembangan ilmu pengetahuan khususnya matematika pada masa itu tidak serta-merta hanya kebutuhan ilmu, tetapi didasari oleh semangat spiritual yang tinggi. Seperti tadi di awal kami sampaikan, Al-Jabar muncul atas keinginan dari sang khalifah bagaimana menciptakan sebuah sistem perhitungan yang sederhana yang mampu menyelesaikan seperti pada perhitungan waris atau harta pusaka yang lain. Kemudian misalnya juga trigonometri yang sangat erat kaitannya dengan astronomi. Ini erat kaitannya dengan bagaimana menentukan arah kiblat. Sebagai seorang muslim tentunya harus tahu arah kiblatnya gimana. Itu semua bisa dilakukan dengan salah satunya dengan trigonometri sebagai bagian kecil dari disiplin ilmu matematika. Artinya matematika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sangat luar biasa pengaruhnya, tidak hanya pada matematika itu sendiri, tetapi pada disiplin-disiplin ilmu yang lain. Dia berelasi dengan disiplin yang lain, seperti fisika, juga termasuk geometri, arsitektur, bahkan gaya-gaya arsitektur Timur Tengah kalau kita perhatikan itu erat kaitannya dengan pengembangan geometri yang dilakukan pada masa ilmuwan-ilmuwan matematika pada saat itu. Ada yang menarik di sini. Ini kajian erat kaitannya dengan bisa dimulai dari geometri. Ya, geometri itu salah satu disiplin matematika. Bahasanya kita memulai segala sesuatu itu berawal dari titik. Berawal dari titik. Titik itu satu. Titik itu tidak bisa didefinisikan ya, tergantung perspektif kita melihat. Kalau titiknya kecil atau kalau kita ngelihat jauh, kita gambar gede, bulat gede juga, kalau dilihat jauh semacam titik-titik yang terlihat seperti titik. Jadi
dalam matematika itu ada namanya geometri. Geometri itu ilmu yang mempelajari tentang bangun ruang, ya, bidang bangun ruang. Itu mengajarkan bahwa segala sesuatu itu dimulai dari yang satu. Dan itu biasanya kami arahkan yang satu itu yang esa. Bahwa tidak ada garis, tidak ada bidang, tidak ada orang tanpa ada yang satu itu. Seperti itu. Ini pertanyaan yang menarik, bahwasanya memang matematika menjadi momok yang menakutkan. Banyak faktor sebenarnya. Di antaranya yang dominan seperti misalnya pada proses pembelajaran, seorang guru bagaimana menciptakan suasana anak itu gemar atau hobi atau cinta dengan matematika. Sejauh yang kita alami mungkin guru-guru kita hadir dalam suasana yang sangar. Ini juga berpengaruh. Nah, ketika kita misalnya mencoba mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bahwasanya segala aktivitas kita itu erat loh kaitannya dengan matematika. Mulai bangun tidur, kita beranjak di tempat tidur, itu ada angka-angka di situ yang tanpa sadar kita lupakan sebenarnya. Nah, dari itulah bisa diantaranya cara untuk menumbuhkan rasa minat kepada matematika. Jadi menghubungkan kehidupan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, bahwasanya banyak hal yang dalam kehidupan sehari-hari kita itu erat kaitannya dengan matematika seperti itu. Ditambah lagi minat kitanya dengan didorong dengan semangat dan motivasi yang tinggi, karena matematika itu tidak sebatas dengan angka-angka, tidak sebatas angka-angka ini itu, tapi banyak hal yang menarik, yang unik. Game juga bisa diciptakan dari matematika, teka-teki yang bikin kita ingin tahu bagaimana mencoba untuk menjawabnya dan yang lainnya seperti itu. Ini yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa semua. Tentunya banyak hal yang bisa kita jadikan inspirasi bagi kita, generasi yang hidup di era modern ini, dengan terus belajar, terus berupaya meningkatkan kemampuan kita, membaca berbagai macam khazanah, berbagai macam buku-buku, berbagai macam pengetahuan, sehingga kita bisa mewujudkan kembali peradaban Islam, peradaban yang bisa membawa kebahagiaan kepada umat manusia, rahmatan lil alamin. Saran kami kepada para pemirsa semua juga diharapkan bisa lebih dalam lagi nanti bisa baca buku sejarah tentang peradaban Islam. Di situ banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita semua. Untuk kesempatan kali ini mungkin kami akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Syukran kasiron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raiza inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.